Assalamualaikum, salam semangat anak semuanya. Semoga selalu sehat dan terus semangat untuk meraih cita-cita. Anak-anak semuanya, dulu di kelas 7 pernah kita belajar tentang materi perkalian. Mungkin masih ada yang ingat apa itu definisi perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalkan sebagai contoh 5 dikali 3 sama dengan 5 kali 3-nya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti 5 kali 3-nya 5 tambah 5 tambah 5. Berapa hasilnya? 15. Jadi masih ingat ya semuanya ya. Nah, ini sangat penting nanti untuk bisa kita mempelajari tentang bilangan berpangkat. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang bilangan berpangkat, timbul pertanyaan, kira-kira apa manfaat dari ilmu bilangan berpangkat ini? Nah, tentu sangat banyak. Misalkan dalam dunia kedokteran, banyak perhitungan-perhitungan yang melibatkan pangkat. Dalam dunia arsitek, menghitung dia tinggi bangunan, ya, luas gedung, melibatkan bilangan berpangkat. Bahkan dalam ilmu astronomi, ilmu perbintangan, itu sangat bermanfaat sekali dari penggunaan bilangan berpangkat. Semoga Anda semuanya semangat untuk menguasai ilmu ini dan ke depan bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ya, pertama definisi dari pangkat. Apa itu pangkat? Pangkat adalah perkalian berulang, ya. Nah, misalkan ada A pangkat N, basisnya A, pangkatnya N, maka dikalikan secara berulang. A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, contoh, misalkan 2 pangkat 3. Nah, sesuai dengan definisinya, angka 2 harus dikalikan sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 berarti ya. 2 dikali 2 dikali 2. Ini menuliskan bilangan berpangkatnya begini. Terus hasilnya berapa? Nah, tinggal kita kalikan saja. Berarti 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. 2 pangkat 3 adalah 8. Pada tahun-tahun sebelumnya, ya, ada beberapa siswa kita memahami 2 pangkat 3 berapa? 6. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru, anak-anak. Karena 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tetapi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau dimaknai 2 kali 3, tentu hasilnya adalah 6. Salah, ya. Contoh berikutnya, 2 pangkat 5. Berarti angka 2 dikalikan sebanyak 5 kali, ya, bagus sekali. 2 dikali 2 4. 4 kali 2 8. Kali 2 16. 16 kali 2 32. Ini adalah nilainya. Ini cara menuliskan hasil perpangkatannya. Berikutnya, misalkan min 3 pangkat 3. Nah, min 3 pangkat 3, negatif 3 pangkatan 3. Maka cara menuliskan harus benar supaya menghitungnya pun benar. Ya, berarti ini kita tuliskan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Lupa tanda kalinya kok nggak ada. Perlu diingat kembali.
Pernah Pak Edi sampaikan ya, dalam matematika itu misalkan A, B, ini artinya A kali B, A dalam kurung B, artinya ini artinya juga A kali B, A titik B artinya juga titik artinya juga kali. Nah, ini dalam kaidah matematika diingat-ingat. Seperti ini, negatif 3 dalam kurung, negatif 3 dalam kurung, negatif 3 lagi dalam kurung. Makanya adalah kali. Maka kalau kita mengalihkan bilangan yang mengandung tanda negatif di sini, harus kita kalikan tandanya dulu, ya. Nah, negatif kali negatif, ingat lagi apa? Positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif, ya. Nah, jadi hasilnya nanti negatif. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Setelah dikalikan tandanya, baru dikalikan angkanya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Jadi negatif 3 dalam kurung pangkat 3 hasilnya adalah min ataupun negatif 27. Kemudian kalau ada contoh seperti ini, min 4 pangkat 2. Tanda negatif ataupun tanda min dalam kurung enggak, ya kan? Sehingga tanda negatif tidak bisa ikut pangkatnya. Yang dipangkatkan hanya 4. Tanda negatifnya utuh. Negatif 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4. Negatif 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Berarti negatif 16. Nah, jadi kalau negatifnya di luar kurung tidak ikut dipangkatkan. Tapi kalau negatifnya dalam kurung wajib dipangkatkan dan wajib dikalikan. Nanti akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari perpangkatan itu sendiri. Nah, inilah adalah contoh tentang pemangkatan dari bilangan. Nah, untuk selanjutnya, nah sampai di sini jelas ya. Nah, saya harapkan Anda semua jelas. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, operasi melibatkan bilangan berpangkat. Contoh 1. Misalkan 12 ditambah 6 dikali 3 pangkat 2, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan dulu, atau kita kalikan dulu, atau dipangkatkan dulu, ya. Dulu pernah saya ajarkan tentang teknis ataupun cara mengoperasikan dari sebuah operasi campuran, ya. Kalau ada tambah, kali, pangkat. Pak Edi rumus dengan Pak Edi singkat dengan rumus cepat waktu itu apa? Kupaka bataku. Ya, apa itu kupaka bataku, ya? Nah, ya, saya tulis saja. Ku pa ka ba ta ku. Ku pertama adalah kurung. Jika ada kurung berarti kurung didahulukan untuk mengoperasikan. Pa pangkat. Ya. Selanjutnya ka kali, ba bagi, tambah, kurang. Ini adalah urutan mengoperasikan suatu operasi campuran dalam matematika, ya. Ada tambah, ada kali, ada pangkat. Maka melihat hierarki ini,
Apa yang kita lakukan dulu? Kurung Pak. Oh kurung nggak ada. Berarti pangkat. Nah, ini tuturan begitu. Dari atas ke bawah. Berarti kita pangkatnya dulu anak-anak. Maka 12 dikali 6 dikali 3. Nah, dipangkatkan dulu. Itulah 9. Nah, setelah dipangkatkan diapakan? Kalikan. Berarti 12, maaf ini salah tandanya. 6 dikali 9 berapa anak-anak? 54. Nah, sekarang boleh ditambahkan ya. Berapa ditambahkan? 66. Nah, ini hasilnya. Jadi jangan sampai salah mengoperasikan. Harus ingat, harus tahu mana operasi yang harus didahulukan. Nah, baru benar nanti ya. Lagi misalnya contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 3 dibagi 4 dikurang 5. Nah, misalnya ya. Ini kita pangkatkan dulu atau kita bagi dulu atau kurang dulu sesuai dengan teknis yang sudah Pak Edi sampaikan. Maka ini harus kita pangkatkan dulu. Negatif 2 pangkat 3 berapa? Ya, berarti negatif 2 negatif 2 dibagi 4 ditambah 5. Ini ingat ya, harus ingat ya. Nah, Pak Edi hapus supaya tidak mengganggu untuk contoh yang kedua. Nah, jadi namanya min 2 kali min 2 kali min 2 berapa hasilnya? Min 8 atau negatif 8 dibagi 4 tambah 5. Negatif 8 dibagi 4 positif negatif dibagi positif negatif pasti nanti ya. Ya. Sehingga sekarang 8 dibagi 4 2. Ini 4-nya pasti biasa ulang ya. Negatif dibagi positif pasti negatif. Sekarang angkanya 8 bagi 4 2. Ini negatif 2. Baru terakhir di tambah 5. Berapa? Negatif 2 ditambah 5. Berapa? Masih ingat? Ya. Hutang 2, uangnya 5. Hutang 2 dibayar pakai uang 5. Hutang 2.000 dibayar uang 5.000. Hasilnya adalah 3.000 atau 3 ya. Satu lagi anak-anak contoh. Saya harapkan anak-anak semuanya jelas dari apa yang sudah Pak Edi tuliskan, dari definisi perkalian, kemudian operasi yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, sekarang yang ketiga saya contohkan. Misalkan seperti ini. 81 sama dengan 3 pangkat X. X sama dengan, nah, artinya apa? Kita disuruh mencari nilai X-nya ya. Maka harus kita samakan basisnya. Di sini adalah basisnya 3. Maka bagaimana caranya 81 ini juga menjadi bilangan berbasis 3 ketemu pangkatnya ya. Maka 81 ini berapa pangkat berapa, atau 3 pangkat berapa ketemu 81. Jadi 81 itu adalah 3 pangkat berapa kira-kira ya? 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 4. Iya, itu dia ya. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat X. Nah, basisnya sudah sama. Berarti X adalah 4 ya. Maka X sama dengan 4. Nah, baik anak-anak ya.
ini adalah pembelajaran tentang definisi bilangan berpangkat dan operasi melibatkan bilangan berpangkat. Saya harapkan anak-anak semuanya mengerti dan memahami sehingga nanti ketika mengerjakan tugas ataupun kuis bisa dikerjakan dengan lancar dan benar ya. Nah, saya rasa itu dulu pembelajaran kita untuk masalah bilangan berpangkat dan operasi yang melibatkan bilangan berpangkat. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Edi. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.